Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya untuk teman-teman. Nah, di sini saya selaku moderator izin memperkenalkan diri. Nama saya Fianur Sabrina. Mungkin teman-teman di sini bisa memanggil saya Sabrina. Saya dari angkatan 19. Nah, sebelum kita untuk memasuki ke acara inti nih, untuk acara belajarnya, saya akan membacakan informasi penting nih untuk teman-teman semua. Nah, teman-teman harus pada tahu nih informasinya tuh apa aja ya, Kak, apa aja. Nah, untuk informasinya itu, teman-teman bisa nih, jika ingin mengakses materi dari tahun-tahun sebelumnya, bisa kunjungi halaman banksoal.hmifamicom.org. Nah, oh ya, teman-teman, di sini kita ada tata tertib nih untuk belajar bareng HMIF sendiri. Nah, tata tertibnya itu apa? Oke, tata tertibnya yaitu ada peserta memasuki room melalui link yang sudah diberikan oleh panitia. Nah, yang kedua, sebelum memasuki room diharapkan untuk mematikan mic terlebih dahulu atau mute mic-nya agar room lebih kondusif. Yang ketiga, bagi yang tidak berkendala diharapkan untuk open cam-nya selama acara berlangsung. Nih, ayo nih teman-teman mungkin dari Mas Mbaknya di open cam dulu dong. Yang keempat, peserta diharapkan memakai pakaian bebas sopan dan tidak boleh kaosan ya. Untuk yang kelima, peserta diharapkan memperhatikan materi yang disampaikan oleh pemateri. Nanti teman-teman harap diperhatiin ya materi yang disampaikan. Dan untuk yang terakhir, jika ada pertanyaan, silakan berkomentar terlebih dahulu. Dan apabila chat telah dibaca oleh saya selaku moderator dan sudah diperbolehkan, maka nanti teman-teman bisa nih bertanya dan dengan menghidupkan mic-nya. Nah, oh ya, cara format bertanya gimana sih, Kak? Nah, cara format bertanyanya itu adalah teman-teman bisa menyebutkan nama dan kelasnya. Seperti saya kan saya Sabrina dari kelas I4. Nah, misalkan seperti itu. Dan jangan lupa juga menyebutkan pertanyaan apa yang ingin ditanyakan oleh teman-teman semuanya. Nah, oh ya, nanti jangan lupa peserta mengisi form feedback yang telah diberikan oleh panitia di akhir acara nanti. Nah, terus ada peserta diharapkan tidak meninggalkan room sebelum acara selesai. Nah, itu tadi ya peraturannya untuk yang teman-teman ketahui. Nah, oh ya, pasti teman-teman pada penasaran nih kan siapa pematerinya. Oke, benar sekali. Materi bimbingan belajar bareng HMIF kita malam ini adalah dari Mas David Sionori. Oke, mungkin dipersilakan untuk Mas David untuk memperkenalkan dirinya. Halo Mas David. Iya, ini cek dulu suaraku masuk gak ya? Iya, masuk Mas. Oke. Oke, mungkin teman-teman. Ya. Gimana Mbak? Iya, perkenalan Mas. Mas David dari kelas berapa nih Mas? Dari angkatan berapa? Kalau aku sendiri angkatan 18 sih Mbak. Jadi termasuk angkatan 2 juga ya teman-teman. Mungkin di sini teman-teman angkatan 20 masih maba semua. Terus kayaknya teman-teman ini mungkin kalau ada yang sekelas kayaknya belum pernah ketemu satu sama lain juga. Ya mungkin nanti kalau kondisinya udah baik kita bisa ketemulah teman-teman. Iya, benar sekali. Nah, itu ya teman-teman dari Mas David. Oke, langsung saja. Kita tadi kan udah perkenalan nih. Langsung saja kita lanjut ke materinya. Untuk Mas David, dipersilahkan untuk menyampaikan materi dari mata pelajaran Logika Informatika. Silakan, Mas. Oke, terima kasih buat Mbak Sabrina ya, buat waktunya. Oh iya, teman-teman. Nanti kalau teman-teman ada kendala di jaringan atau lain sebagainya, ataupun nanti jaringan
di tempatku nih tiba-tiba nggak tahu lah koneksinya agak lambat gitu, langsung di komen aja ya. Jadi biar kita nanti kegiatan hari ini nggak ada kendala lah. Terus apa yang akan kita pelajari hari ini pun bisa tersampaikan semuanya gitu. Nah, di sini dari aku sendiri nih bakal ngajak teman-teman buat belajar ulang lah. Nah, kita nanti belajarnya itu dari soal tahun sebelumnya teman-teman. Jadi bisa dibilang itu soal UAS di angkatan sebelumnya, di angkatan 19. Nah, nanti kita bakal belajar lewat itu. Soalnya emang tiap tahun itu buat materinya sendiri kan tidak ada perubahan nih teman-teman. Dan biasanya itu cuma ada di soalnya. Buat UASnya itu cuma ada perubahan ya di bisa dibilang bilangannya lah atau angkanya. Nah, itu nanti pokok soalnya itu masih sama. Mungkin aku langsung share screen aja ya, teman-teman. Oh ya, sebelumnya buat soalnya kan ini tadi Mbak Sabrinya udah ngasih tahu kalau uh, di bank soal HMIF ada nih. Nah, teman-teman bisa kunjungi di situ juga. Kalau enggak ini aku juga ngumpulin, aku masukin dalam satu folder sih. Di situ ada jawabannya, ada soalnya, sama ada materi dari dosen yang bakal kita bahas gitu. Nah, itu di komen udah aku uh, apa ya, buat linknya di komen udah ada teman-teman. Ini aku langsung share screen aja. Oke, ini yang aku share ini udah kelihatan belum teman-teman? Sudah, sudah. Sudah, Pak, sudah. Oke, sudah ya. Nah, di sini kita bahas dari nomor 1 dulu aja ya. Nah, di sini kan ada bilangan boolean nih, fungsi boolean. Nah, di situ di soal nomor 1 itu kita ada dua apa ya, dua pekerjaan yang harus kita selesaikan. Yang pertama tuh kita harus menggambarkan gerbang logiknya. Jadi dari fungsi boolean itu tuh kita harus merealisasikan atau menggambarkan dalam bentuk gerbang logik. Terus yang kedua itu kita harus menentukan truth value dengan truth tabelnya. Nah, yang pertama nih, buat kalau kita mau menggambarkan gerbang logik, yang pertama kita harus tahu dong peraturan-peraturannya. Bentar, aku bukain teman-teman. Nah, ini teman-teman, jadi peraturannya itu biasanya di gerbang logik cuma sesederhana ini sih. Jadi kalau N itu nanti lambangnya itu kayak gini apa ya? Ya, pokoknya yang pertama ini, yang paling kiri ini. Terus kalau OR atau itu lambangnya kayak gini, kayak roket gitu. Terus kalau not itu kayak kalau huruf terus ada apa namanya itu coretan di atasnya gitu loh, itu not. Nah, itu nanti segitiga terus pakai lingkaran. Nah, terus di soal itu di sini ini F sama dengan dalam kurung A plus B aksen, C tutup kurung aksen. Nah, ini nanti dari soal kayak gini kita nggak usah kita manipulasi dulu teman-teman. Jadi nanti kayak gini kita langsung kerjain aja. Jadi yang di dalam kurung nanti ini kita langsung kerjain aja. Nah, ini buat yang nomor 1 nih teman-teman. Aku jelasin dulu. Nah, ini yang pertama itu kita kerjainnya yang ini dulu teman-teman, yang di dalam kurung. Nah, yang di dalam kurung kan yang pertama ini ada A. Ini yang pertama kita buat
variabel atau huruf di sini kita buat dulu. Nah, ini ada A, B, sama C. Nah, setelah itu baru kita bisa nyusun gerbang logiknya. Sesuai peraturan tadi ya teman-teman. Kalau N itu lambangnya apa, OR itu apa, terus kalau NOT itu apa gitu. Kan tadi udah ada nih, tadi di, nah ini. Nanti teman-teman bisa lihat materi yang udah pernah dikasih dosen, di situ udah ada kok. Nah, ini kan A plus B, ini B not ya, kalau kayak gini itu B not, terus sama C. Kalau nggak ada tanda plusnya kayak gini, berarti dia OR atau jadi di, kalau nggak bisa kita kasih tanda titik biasanya. Kalau nggak ada tanda plus kayak gitu. Jadi yang pertama nih, kita buat huruf A dulu. Nah, ini kan A nih teman-teman. Ini A di sini karena dia nggak ada pasangannya, kita langsung tarik aja ke depan. Karena ini nanti dia jadi satu di kurung ini. Terus, di sini yang B aksennya atau B not B-nya, itu kita gambarin dulu nih. Nah, yang seperti yang di awal tadi, not itu kan kita gambarkan dalam bentuk segitiga sama lingkaran nih. Terus di sini ada satu lagi nih, C. Nah, C itu kan tanda apa ya? Di sini C-nya C normal nih, jadi nggak pakai not. Jadi kita normal aja. Ini kita tarik nih. Yang ini aku kasih warna garis biru ya. Nah, ini. Nah, di sini kan jadi satu. Terus dari BC ini sama A kan ini saling terhubung nih. Karena ini dikurung, kita kerjain dulu. Nah, makanya hasil dari BC atau lambang dari BC ini kita tarik lagi nih di garisnya. Kita satuin sama yang A tadi. Nah, di sini. Nah, terus nggak berhenti di sampai situ aja teman-teman. Karena di luar kurung ini ada tanda petik 1 atau artinya itu not. Kita kasih, setelah itu kita kasih lagi nih segitiga sama lingkaran. Yang artinya dia itu not, jadi nggak sama gitu teman-teman. Kalau nggak ada tanda petiknya kayak gini artinya plus. Bilang aja kalau ada tanda petiknya, ini bayangin aja ini main gitu aja biar enak. Nah, kan ini yang dalam kurung pertama udah selesai nih teman-teman. Terus kita lanjut ke kurung yang kedua nih. Jadi kita nggak bisa urut dari awal kayak gini ya, kalau bentuk booleannya kayak gini. Jadi kita kerjainnya yang dalam kurung dulu aja. Nah, yang kurung kedua ini kan ada A plus C ya. Nah, di sini karena A tadi udah dipakai nih. Nah, caranya biar kita nandainya enak itu kita kasih titik di sini teman-teman. Jadi biar kelihatan kalau dari A ini nggak cuma dipakai di dalam satu fungsi aja. Nah, ini kita kasih titik, terus kita tarik lagi nih. Nah, karena ini A plus C, yang C tadi, kita tarik juga nih. Jadi bentuknya itu kayak gini. Nanti teman-teman kalau ngerjain di UAS, teman-teman pakai kertas, kertas buram lah. Kalau bahasa Jawanya kayaknya orek-orekan dulu gitu. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Ya kertas buram itu. Jadi teman-teman cari polanya dulu lah. Jadi biar nanti itu di lembar soal yang bakal dikumpulin itu bisa rapi gitu teman-teman. Nah, ini tadi kan yang AC udah kita buat nih, yang
yang itu tadi yang dalam kurung. Jadi di sini yang ini aku sejajarin lah biar enak bacanya juga. Terus di sini ada B aksen atau main B lah. Kayak yang aku sampaikan tadi, kita bayangin kalau ini note B gitu. Nah ini kan note B, terus ada kurung A plus C. Nah karena ini habis B aksen itu nggak ada tanda, itu artinya di situ tuh ada titik teman-teman. Nah titik itu kan kita ngelambanginya pakai or nih. Nah or kan lambangnya ini. Jadi di sini kan B aksennya. Nah ini kita tarik lagi nih. Karena B aksen tadi udah dipakai, sekali lagi nih kita kasih titik. Jadi fungsinya titik ini yang tadi biar buat nandainya kalau dia itu kepake nggak cuma di satu satu bentuk gitu. Jadi biar lebih rapi, bacanya juga enak juga. Nah ini di sini kita tarik lagi. Nah bentuknya ini kalau yang udah kita pelajari tadi. Terus di sini kan yang dalam kurung udah kita kerja ini. Nah dari yang kurung pertama sama yang kedua ini ternyata masih ada penghubung lagi, itu plus. Nah karena gitu kita buat lagi nih yang terakhir di sini. Nah dari hasil keduanya tadi, yang pertama tadi kan yang atas ini, terus yang kedua itu yang bawah. Nah itu kita langsung tarik aja. Nah di sini kita jadiin satu nih. Nah setelah di simbol yang terakhir, teman-teman jangan lupa tambahin ini garis juga. Nah garis ini ya bilang aja ini outputnya gitulah. Jadi biar jelas juga ketentuannya. Nah itu buat yang pertama tadi, buat yang gerbang logiknya ya teman-teman. Jadi teman-teman sebelum mau ngerjain gerbang logik ini, teman-teman harus cari tahu dulu arti-arti atau penggambaran gerbang logik itu kayak apa. Oke, terus yang kedua, setelah gerbang logik itu kita diminta untuk menentukan truth value, kita harus pakai tabel kebenaran. Itu bahasa Indonesianya. Nah, mungkin kalau tabel kebenaran, aku kira sih ini harusnya udah dasar banget lah, gampang lah, bisa dibilang. Yang penting kita tinggal kasih nilai aja, terus kita tinggal buat dalam bentuk tabelnya. Nah, kayak gini aku rasa teman-teman juga di kelas sudah diajarin ya. Jadi kalau mau buat tabel kebenaran tuh kita tergantung nih ada berapa variabel. Di sini kan ada 3 variabel. Terus nanti kalau 4 beda lagi juga. Teman-teman kayak gini, tabel kebenaran itu teman-teman cari di internet pun juga banyak gitu loh kalau malas buatnya sih. Tapi kalau mau buat sendiri pun juga mudah sih harusnya. Nah, di sini aku rasa di tabel kebenaran ini kan teman-teman udah bisa nih. Biasanya kan buatnya yang A, B, C dulu. Jadi yang kolom pertama, terus kedua sama ketiga. Yang A, B, sama C. Bentar aku tuh. Nah, di situ kita kasih nilai dulu nih. Jadi ini kalau udah kita kasih nilai kan, terus yang A, B, C ini kita udah, terus kita lihat lagi nih di fungsi booleannya itu ada variabel lain nggak? Contohnya ini ada not B. Di sini cuma ada not B aja sih, jadi nggak ada not yang lainnya. Misal ada
not A atau A aksen atau C aksen, nanti teman-teman bisa tambahin juga tabel di sini. Tapi karena di fungsi booleannya tidak ada, jadi kita cuma buatnya di B aksen aja atau not B-nya. Jadi kalau not B atau B aksen itu cuma kebalikannya dari B ya. Jadi di sini kan B nilainya 0. Jadi di not B-nya sebaliknya, jadi nilainya 1 kayak gitu. Gampangnya kayak gitu sih. Nah, terus yang kedua, kayak yang awal tadi, kita kerjain yang satu-satu lah. Di sini aku buat yang tabel not B sama C. Jadi not B ini atau B aksen C ini kita kerjain dulu nih, kita kasih nilai. Nah, di sini kan kalau ini B aksen, titik B, kalau 1 sama 0. Jadi sebenarnya tuh kalau lihat apa ya, pembacaannya itu OR ya. Jadi B aksen OR C itu dia bakal nilainya 1 atau benar itu kalau kedua nilai dari variabel A sama variabel pertama sama variabel kedua itu nilainya 1. Jadi semisal yang salah satu aja ada nilainya 0, itu nanti nilainya bakal jadi 0, teman-teman. Jadi di sini kan B aksen OR C, yang pertama ini kan, yang pertama B aksennya ada 1, terus C-nya itu 0. Yang kayak hukum yang aku jelasin tadi, jadi kalau B aksen OR C itu dia nilainya bakal true atau 1 itu kalau kedua variabel ini mempunyai nilai yang sama, bukan yang sama, keduanya mempunyai nilai sama-sama true atau 1. Nah, di sini karena yang kolom pertama ini yang C-nya nilainya false atau 0, jadi hasil dari B aksen C itu dia hasilnya false. Terus yang kolom selanjutnya itu B aksennya nilainya 1 dan C-nya pun juga 1. Karena dua-duanya nilainya true atau 1, jadi hasilnya itu nilainya true atau 1. Nah, ini kondisi yang kolom ketiga kan kondisinya sama-sama, nilainya sama nih. Tapi di sini keduanya sama-sama false. Jadi kalau salah atau salah ya hasilnya salah. Jadi karena keduanya nilainya sama-sama false, jadi di sini hasilnya pun di B aksen C-nya juga false. Dan itu seterusnya, teman-teman. Jadi teman-teman yang pertama harus tahu dulu sih kayak gini, apa ya, hukum-hukumnya kayak gini. Kalau B or apa ya, ini true or true itu hasilnya apa, kayak gitu. Terus tabel selanjutnya ada A plus C. Kita ini ada nggak ya? Nah, ini kalau dari dosennya juga ada dikasih contoh juga, teman-teman. Jadi ini kan tabelnya lebih sederhana lah, nggak sepanjang di soal tadi. Teman-teman bisa buka di PPT dari dosennya juga. Nah, kita lanjutkan yang tadi ya. Nah, terus yang ketiga ini kan ada ini A plus C. Jadi A, N, C ya. Jadi A plus C di sini. Nah, kalau ini hukumnya beda lagi, teman-teman. Buat yang kalau ada tanda plus itu, ini lebih enak juga sih. Jadi kalau salah satu value-nya itu
true, itu nanti nilainya bakal true juga teman-teman. Jadi kalau walaupun nanti salah satunya ini punya nilai false nih, nah itu nanti dia nilainya tetap true teman-teman. Ini lebih mudah juga sih. Cuma dia bakal dapat nilai false itu apabila kedua nilai dari variabel itu tuh nilainya false juga. Jadi kalau ini sebagai contoh yang pertama nih, A ini kan nilainya 0, C ini juga 0. Karena kedua-duanya 0, jadi hasilnya false juga. Tapi beda nih sama yang kolom selanjutnya. Di sini kan 0 sama 1. Nah, karena ini salah satunya ada nilainya true atau ada angka satunya, maka ini hasilnya true juga. Terus gitu. Nah, ini yang keenam ini di sini kedua-duanya nilainya true. Jadi ini karena tadi hukumnya kan salah satu ada yang true, dia bakal nilainya true. Karena ini malahan ini dua-duanya true gitu loh. Jadi ini nilainya jadi true juga. Itu jadi perbedaannya kalau yang ada tanda plusnya sama enggak ya. Nah, selanjutnya yang ini dalam kurung. Jadi ini kita kerjain dalam kurung dulu yang A plus B aksen C ya. Nah, itu kita kerjain dulu nih. Jadi kayak yang udah kita bahas tadi ya, kalau plus itu salah satu true aja nilainya bakal true. Nah, ini yang pertama ini nah A di sini kan nilainya 0. Terus B aksen C nilainya 0 juga. 0 sama 0 hasilnya false kan. Nah, kenapa di sini jadinya true? Ini karena di luar kurung ini ada notnya nih atau aksennya. Jadi hasil dari tadi kan kalau dibalik kayak lawannya lah. Jadi lawannya false kan true, makanya di sini hasilnya true. Terus sama juga nih yang kolom kedua, ini kan A itu false. Terus yang B aksen C-nya true. Ini kalau cuma yang di dalam kurung kita kerjain, ini harusnya jawabannya true. Tapi karena setelah kurungnya ada aksen, jadi dari true itu kita balikin. Nah, hasilnya false gitu. Dan seterusnya ya. Terus selanjutnya yang ini, yang kedua B aksen, terus dalam kurung A plus C. Nah, ini tadi B aksennya kita udah ada kolom sendiri ya. Nah, ini B aksennya sebenarnya ini sama juga sih. B aksennya nilainya true nih. Berarti hasil dari A plus C tadi 0. Nah, 1 or 0 itu hasilnya 0. Karena tadi kan hukumnya kalau or itu kedua nilai harus sama-sama true. Jadi kalau salah satu ada false-nya, dia nilainya bakal false. Kayak gitu tadi. Nah, ini aku kira juga sama sih seterusnya. Nah, yang terakhir ini kan kita tinggal sama kayak sebelumnya sih. Jadi hasil dari yang pertama tadi A plus B aksen C terus aksen itu kita plus sama B aksen dalam kurung A plus C. Nah, itu kita tinggal ini A plus B A plus. Jadi 1 plus 0 jadi true
and true, hasilnya kan true. Terus yang sama kayak tadi, salah satu nilainya ada yang true, dia bakal hasilnya true juga. Tapi kalau dua-duanya nilainya false, dia hasilnya juga false juga. Kayak gitu. Nah, jadi tabel kebenarannya ya kita cuma disuruh buat kayak gini aja teman-teman. Nah, aku rasa harusnya sih kalau cuma tabel kebenaran kayak gini, ini udah materi awal, harusnya teman-teman juga udah bisa juga sih. Kayak gitu. Oke, terus kita lanjutkan ke soal selanjutnya ya teman-teman. Nah, soal selanjutnya itu kita nomor 2 nih, tuliskan dengan menggunakan notasi min term. Jadi kan notasinya ada yang satunya min itu ada max ya. Nah, di sini kita diminta buat nulisin dalam notasi yang min term. Mungkin nanti pas UAS teman-teman bisa dikasih sebaliknya yang max-nya. Oke, yang A nih. Di sini tuh F, ini fungsi booleannya ya. F, A, B, C aksen plus A aksen C plus B aksen ya. Nah ini buat PPT yang dari dosennya. Nah, biasanya min itu kita kasih lambang sama ini juga ya, biar teman-teman juga tahu. Min itu pakai huruf M kecil, terus kalau yang max itu pakai M yang kapital. Jadi kebalikan aja. Terus nah ini. Nah, yang pertama kita manipulasi dulu nih, teman-teman. Karena kalau di notasinya kan biasanya dia itu bentuknya itu per sebut aja per variabel itu ada 3 huruf gitu loh. Karena ini kan ada 3 variabelnya ya. Per kolomnya itu harusnya ada 3 variabel. Nah, ini karena di soal itu kan yang pertama ini udah lengkap. Terus yang kedua ini cuma ada A aksen C. Nah, nilai B-nya kan belum ada. Terus yang ketiga ini malah cuma ada B aksen aja. Nah, cara manipulasinya, buat cara manipulasinya itu, nah ini, kita harus tahu tentang identitas dasar aljabar boolean dulu. Ya, yang ini agak ribet juga sih. Di sini kan banyak banget peraturannya. Ya, ini dari angka 1 sampai 17 ya. Di sini teman-teman, walaupun teman-teman nggak hafal, nanti kan teman-teman bisa buka lagi. Nah, kalau mau manipulasi, teman-teman jangan lupain identitas dasarnya dulu nih. Jadi ini identitas dasar ini jadi patokan lah, jadi hukum buat cara kita manipulasinya. Nah, kita langsung aja nih. Yang AC ini karena dia belum ada, masih kurang 1 variabel. Jadi dia kan masih kurang variabel B ini. Nah, di sini kita kerjain dulu. Di situ aku ngerjainnya pakai namanya itu penyerapan teman-teman. Jadi kalau penyerapan itu kita harus tambahkan atau kalikan itu dengan
dua identitas variabel. Jadi kan satu variabel itu dia mempunyai dua identitas tuh. Yang satunya yang plus, yang satunya lagi yang min. Jadi kayak ini. Identitas yang pertama cuma B biasa, terus yang kedua itu B aksen. Nah, di sini kita langsung kerjain aja ya. Terus kalau udah di penyerapan kayak gini, di sini tuh hukumnya mana ya? Yang yang ini, yang nomor 14. Ini kan sama nih dasarnya. Nah, AC terus dalam kurung B plus aksen. Kalau di sini yang 14 itu E dalam kurung Y plus Y kayak gitu. Nah, nulisnya sama juga nih. Jadi kayak gini kan yang pertama yang AC itu kita tambahin nilai B. Nah, di sini kan A aksen BC terus kita plus, kita tambah lagi itu yang A aksen C-nya kita tambahin B aksen. Bentar, ini. Oke, ini yang bentar aku jawab dulu ya. Itu. Jadi yang ini tadi kan yang pertama kita pakai hukum penyerapan, yang kedua hukum yang nomor 14 ya. Terus selanjutnya nih kan yang kurang itu nggak cuma A aksen C-nya, di sini malah cuma B aksen doang. Nah, ini yang B aksennya ini sama juga kita pakai hukum penyerapan. Terus setelah pakai hukum penyerapan, di sini kita harus pisah-pisah ya teman-teman. Jadi nggak bisa penyerapannya itu nggak bisa kalau aku buka notepad dulu. Jadi kita di sini nggak bisa kalau yang penyerapannya itu ini kita gabung, AC-nya kita gabung gitu nggak bisa teman-teman. Jadi kita harus pisah sendiri-sendiri. Jadi kan A sama C itu variabel yang berbeda tuh. Makanya kita harus pisah. Kalau yang ini tadi karena cuma ada satu variabel, kita cuma ada satu doang yang di dalam kurung. Nah, kayak gini, terus kita langsung aja kerjain pakai hukum yang nomor 14 tadi. Ini kan B aksen nih. Kita satu-satu nih. Ini cuma kayak perkalian gitu sih. Jadi B yang pertama kita kalikan yang A. Terus kita kalikan lagi C gitu. Terus yang kedua nanti B-nya B ini kalikan yang A. Terus kalikan yang C aksen atau identitas C yang kedua. Kayak gitu sih. Jadi karena ini kan bentuknya cuma variabel ya, nggak ada nilainya. Jadi di sini kita tuh gambarin atau secara matematika kan nulisnya harus ya pakai lambang ini tadi, pakai variabel A, B, C. Kalau pakai angka ya ini pasti nanti hasilnya beda lagi gitu. Oke, setelah yang A aksen C sama B aksen ini kita udah ada dapat nih nilai kesamaannya. Itu kita bisa lanjut lagi. Nah, selanjutnya tuh di sini
teman-teman tulis lagi nih. Jadi hasilnya ini tadi, ini kan A, B, C aksen. Itu kita tulis. Terus yang A aksen C-nya kan dia udah ada hasil sendiri nih. Nah ini kan A aksen C sama dengan A aksen BC plus A aksen B aksen C. Nah itu kita tinggal copy lah. Jadi yang A aksen C tadi digantiin. Nah ini dua variabel nih. Nah begitu juga terus yang B aksen tadi juga diganti ini sama yang 4 nilai ini. Nah buat selanjutnya cuma berhenti di sini aja teman-teman. Ini kita perlu buat menyederhanakan. Jadi kita sederhanakan dulu. Cara sederhanakannya ini mudah sih. Jadi kita cari nilai yang sama nih. Kalau di sini tuh nilai yang sama itu ini. Yang selanjutnya ini kan A aksen, B aksen, C plus A aksen, B aksen, C. Jadi nilai yang sama kayak gini tuh kita nyederhanainnya yang satunya kita hilangin aja. Jadi kita cuma tulis salah satu aja gitu. Jadi nyederhanainnya cuma kayak gitu aja. Nah, kalau udah ini hasilnya. Nah, ini kan hasil kita udah dapet manipulasi aljabarnya nih. Nah kan tadi kita diminta untuk tuliskan dalam notasi ini, minten ya. Nah buat kita nulisinya, kita harus buat dulu nih tabelnya. Nah sekali lagi teman-teman buat tabelnya ya. Nah di sini tabelnya itu sama kayak yang tabel kebenaran ya. Jadi kalau teman-teman buat tabel kebenaran itu nanti bisa digunain buat apa-apa juga. Nah di sini kalau udah kita buat tabel kebenarannya, ini yang ada tambahan kolom lagi nih. Karena kita kan pakainya notasi min ya, bukan yang max. Jadi kita pakai lambang yang M kecil. Jadi urutannya itu kita hitungnya dari 0 ya, bukan dari 1. Gitu. Terus ini tuh nah, ini tuh A aksen, B aksen, C aksen. Jadi kalau nilainya false kayak gini, kita ngasih lambangnya itu pakai aksen teman-teman. A petik 1, B petik 1, C petik 1 gitu. Terus kalau nilainya true, kita tinggal tulis variabelnya aja, cuma C doang kayak gitu. Nah, ini tadi kan kita udah, ini nih, kita udah dapat manipulasi aljabarnya. Nah, ini kita tinggal cari aja. A aksen, B aksen, C itu dia di tabelnya itu nomor berapa? Di sini nomor 1 ya. Atau ini urutan nomor 2, tapi kalau notasi mintermnya dia nomor 1 karena kita kan mulainya dari 0. Nah, ini nomor 1. Nah, selanjutnya sama juga ini. Dari A di aksen, ini kita tinggal cari aja. Nah, kalau udah, ini nanti kita bisa tulisin pakai lambang kayak gini nih teman-teman. F sama dengan, ini apa ya lambang apa, aku lupa namanya. Terus kita kasih M kecil. Terus dalam kurung, ini kita kasih urutannya, dia minta nomor berapa, kayak gitu. Oke, mungkin ini kayaknya di tempatku azan ya teman-teman. Kita tunggu bentar dulu aja. Kita tunggu sampai azannya berhenti ya, bentar aja.
Oke, kayaknya udah selesai ya. Kita lanjutin ya teman-teman. Terus yang 2B itu kan sama juga nih. Kita diminta buat untuk menuliskan notasi mintermnya. Jadi kita langsung aja ya. Jadi yang pertama kan kita harus manipulasi fungsi booleannya dulu. Kayak tadi ya, jangan lupa identitas dasarnya. Soalnya itu nanti kita pakai buat manipulasi. Nah ini yang 2B ini sama kayak tadi sih. Yang ini apa ya? A terus dalam kurung B aksen plus C terus tutup kurung. Itu kan ini tadi hukumnya atau dasarnya itu sama kayak di nomor 14. Nah ini kita perlu uraikan dulu. Nah setelah kita uraikan hasilnya kan AB aksen plus AC plus AB aksen C. Nah kan manipulasinya nggak berhenti di sini aja nih. Kita perlu manipulasi lagi itu karena yang AB aksennya itu masih kehilangan satu variabel nih, atau ada satu variabel itu yang belum terlihat. Nah itu kan variabelnya C. Nah ini kayak tadi kita pakai hukum penyerapan. Terus setelah itu kita kasih yang dasar nomor 14 tadi. Kayak gini. Ini sama juga kayak yang AC itu kita harus buat kayak gitu juga. Jadi kita pakai hukum penyerapan. Terus pakai dasar nomor 14. Nah, sebenarnya ini yang 2A sama 2B ini sama sih. Kayak cuma apa ya? Cuma kadang bentuknya aja yang bikin ini pas manipulasi aja yang bikin kita pusing tuh. Nah, mungkin teman-teman di sini yang perlu pelajari itu cara manipulasi bentuk boolean kayak gini. Nah, kalau udah kita tulis lagi nih fungsinya, fungsi booleannya. Ini hasil fungsi booleannya. Nah, ternyata di sini tuh ada 3 apa ya? Namanya. Nah, ini ada 3 kesamaan nih, ada 3 variabel yang sama nih. Ini yang pertama, terus ini yang kedua sama ketiga. Nah ini kita jadiin satu nih. Jadi seperti yang aku sampaikan tadi, kalau ada nilai yang sama kayak gini, ini kita nyederhanainnya ya kita cukup tulis satu aja. Walaupun ini ada 3 atau nanti misalnya ada 4 gitu, itu kita cukup tulis satu aja. Kalau yang sama ya. Oke, terus setelah selesai ini kita tulis hasilnya nih. Nah, ini hasilnya. Nah, ini sama kayak yang tadi. Ini kita tinggal cari di tabel. Di notasinya kan di tabel ini tadi udah kita buat nih. Ya, kita tinggal pakai yang tabel tadi aja buat nyari. Soalnya kan kita tinggal cuma cari tahu urutannya aja. Soalnya kan nanti hasilnya yang dibutuhin itu ini yang terakhir. Jadi yang ini
A, B, aksen C, itu kan notasi nomor 5. Terus A, B aksen, C aksen, itu kan notasi nomor 4. Ini yang aku kasih warna biru ya teman-teman. Terus A, B, C itu kan notasi terakhir atau notasi nomor 7. Nah itu nanti kita cukup tulis kayak gini aja. Nah ini kita nulisnya harus urut ya teman-teman. Jadi dari yang terkecil. Kayak yang tadi kan ini dari yang terkecil, dari 0, 1, terus 3, 4, 5, 6 kayak gitu. Jadi walaupun tadi kita hasil fungsi booleannya acak, tapi kita nulis notasi mintermnya harus urut dari yang terkecil gitu. Itu yang nomor 2A sama 2B. Terus soal selanjutnya ya. Soal selanjutnya itu nomor 3. Di sini kita suruh membuktikan nih identitas dari persamaan boolean. Nah ini kita perlu manipulasi lagi nih. Kita manipulasinya ya, yang tadi kita pakai dasar aljabar boolean. Nah biasanya yang bikin pusing itu di soal nomor 3 kayak gini. Soalnya kadang bisa jadi nih orang satu sama orang yang lainnya, atau mungkin teman-teman mahasiswa nih walaupun satu kelas bisa jadi itu nanti jawabannya berbeda. Soalnya kan teman-teman punya pendapat sendirilah mau pakai dasar yang mana nih buat kayak gitu. Nah kita coba aja langsung ya. Nah ini yang pertama tuh 3A. Di sini dalam kurung X plus Y, tutup kurung, terus buka kurung lagi, X plus Y aksen. Ini sama dengan X. Jadi nanti hasilnya kayak gini itu harus X sama dengan X, kayak gitu teman-teman. Nah, kita buat nyari kayak gini, yang pertama ini kita pakai dasar yang ini kita pakai dua hal nih teman-teman. Dari kurung pertama sama kurung kedua. Nah ini pakai yang dasar nomor 15. Kita jadiin satu ini kayak kebalikannya kayak gitu sih. Nah kalau udah kita selesai ini pakai yang dasar nomor 15 kan tadi. Iya 15. Selanjutnya di situ kan ini ada Y sama Y aksen. Nah ini pakai dasar ini nomor 7. Nah ini pakai dasar nomor 7. Nah kalau terus setelah udah kan berarti hasilnya X plus 0 nih. Oh nomor 8 ya teman-teman, maaf. Soalnya nomor 7 kan plus, kalau nomor 8 yang X. Nah setelah udah kita buat, nah di sini tinggal kita lanjutin aja X plus 0 ya, karena ini tadi kan kita pakai hukum dasar nomor 8. Nah setelah selesai di sini di dasarnya juga ada nih yang nomor 1. Jadi X plus 0 sama dengan X. Jadi sampai sini artinya kita udah bener nih. Seperti itu. Nah ini mungkin yang 3A itu masih
dibilang agak mudah lah buat teman-teman semuanya. Terus selanjutnya itu ini yang 3B. Nah ini agak apa ya, lumayan panjang juga sih. Kita langsung bahas aja. Nah ini yang B. Nah ini kan fungsi booleannya itu Y plus X aksen Z plus plus X Y aksen sama dengan X plus Y plus Z. Nah kita diminta buat bikin fungsinya nanti hasilnya kayak gini. Hasilnya yaitu X plus Y plus Z kayak gitu teman-teman. Yang pertama kita buat atau bikin yang ini dulu. Sebenarnya kalau kayak gini teman-teman, kayak yang tadi kita bisa pakai hukum penyerapan. Cuma nanti pengerjaannya malah lebih panjang daripada ini. Karena kalau penyerapan kan kita harus buat satu-satu nih. Yang Y ini nanti kan hasilnya jadi 4 variabel. Terus yang ini jadi 2. Ini jadi 2. Jadi nanti panjangnya itu ada 8 kayak gitu. Jadi menurutku itu lebih lama juga. Jadi kita satu-satu kayak gini. Nah ini yang pertama itu kita pakai dasar yang enggak. Ini yang nomor 15 ya, yang sama juga. Jadi kita buat itu, jadi kita kita manipulasinya pakai yang tadi yang 15, yang kita fokusin ke Y plus X Y aksennya. Nah, di situ kan hasilnya di sini Y-nya kita kita buat jadi 2 ya. Jadinya ini hasilnya Y plus X, atau di sini aku ngurutinnya kan biar lebih enak itu kayak yang kita kenal aja X, Y, Z ya kan. Jadinya ini X-nya aku kasih depan. Terus yang kedua itu Y sama Y aksen. Nah itu ini. Nah setelah udah selesai nih kayak gini. Nah ini kita tinggal sederhanain pakai hukum dasarnya lagi. Nah di sini kan yang Y plus Y aksen ini tadi nilainya ini satu kan, yang dasar nomor 7. Nah langsung aja di selanjutnya ini kita kasih nilai 1. Nah ini angka 1 ini buat ngeluarin ini juga sih, ngeluarin biar ini kurungnya hilang. Jadi X-nya dikaliin 1, jadi kan kalau 1 itu nggak ditulis ya, jadi ini cuma X saja, plus Y-nya dikaliin 1 juga, jadi cuma Y aja. Nah itu yang tahap pertamanya udah selesai. Terus selanjutnya kan ini yang X, aksen Z-nya juga belum nih. Ini caranya sama juga. Mungkin manipulasi kayak gini teman-teman itu yang bikin lama itu nentuin kita pakai dasar aljabar yang mana gitu ya. Tapi kalau teman-teman udah dapet mau pakai dasar yang mana, nanti cepet kok buat ngerjainnya. Nah ini aku nulisnya double ya. Oke. Nah ini kan setelah itu tadi sama kayak yang awal tadi. Tadi pakai yang hukum dasar nomor 15. Nah, kayak tadi ini kan
X plus X aksen itu artinya di dasar nomor 5 tadi kan sama dengan artinya angka 1 ya. Nah, ini tinggal kita buat ngilangin kurungnya ini, kita kaliin aja yang X kaliin 1, jadinya X terus plus Z kaliin 1, hasilnya Z. Nah, di sini kita udah dapat hasilnya nih. Mungkin buat catatan aja sih teman-teman. Teman-teman ya pas ngerjain buat manipulasi itu nggak usah buru-buru gitu sih. Mungkin soalnya kadang kalau kita buru-buru itu kita bakal terkecoh, terus kita salah pakai dasarnya gitu loh. Harusnya pakai dasarnya yang ini, kita malah kebalik gitu. Tapi ya kadang kadang kan tiap orang punya pandangan berbeda nih. Enaknya pakai dasar yang ini atau yang itu. Makanya yang manipulasi kayak gini bisa jadi satu orang sama orang lainnya itu caranya berbeda. Jadi ada yang mungkin lebih cepat, ada yang lebih lama kayak gitu. Itu yang nomor 3 ya. Nah ini nomor terakhir ya, yang nomor 4. Ini kita diminta sederhanakan fungsi boolean itu memakai keymap. Nah, di sini kita harus buat keymapnya dulu nih. Ini kayaknya di materinya enggak itu. Oke, sepertinya nggak ada ya. Aku bukain dulu. Kita pakai yang 3 variabel. Nah, kalau kita mau ngerjain kayak gini kan kita dituntut memakai keymap ya. Nah, itu kita bisa yang pertama kita buat keymap dulu. Jadi keymap itu ada 2 tipe teman-teman. Tipenya itu bentar aku kasih lihat aja biar enak. Nah ini ada 2 tipe nih. Tipe yang pertama itu bedanya cuma ini teman-teman. Jadi variabel awalnya itu di bawah, terus yang model 2 itu variabel awalnya di atas. Nah, walaupun perbedaannya kayak gitu, nanti urutannya sendiri juga jadi beda teman-teman. Jadi ini perlu diperhatiin juga sih. Teman-teman mau pakai model yang pertama atau model yang kedua. Nah, kalau yang variabel pertama itu di bawah, ini urutannya itu hitungnya gini. Ini tabel ke 0, ini ke 1, terus kedua itu yang terakhir, terus sebelahnya lagi yang ketiga, kayak gitu. Terus yang bawahnya itu ini keempat, kelima, terus keenam, ketujuh gitu. Jadi ini kayak kayak cermin gitulah, kebalikannya gitu. Terus kalau yang variabel awalnya di atas itu ini menurutku lebih enak sih. Jadi ngitungnya itu tabel pertama, terus bawahnya kedua, terus sampingnya ini tabel maaf ini tadi kan urutan ke 0, terus ke 1, sampingnya kedua, ketiga, terus kita balik ke paling belakang ke 4, ke 5, sampingnya ini ke 6, ke 7. Nah ini
apa ya, ada dua model lah bisa dibilang. Mungkin bisa jadi itu dosen ngasih apa ya, ngasih contoh atau pengajarannya cuma pakai salah satu model aja nih. Nah, pas teman-teman cari di internet kayak mau belajar beda ya, karena bedanya di sini ada dua model gitu loh. Kadang kita kurang teliti kayak gitu dan nanti hasilnya jadi beda juga kayak gitu. Nah, di sini aku pakai model yang kedua teman-teman. Nah ini, aku pakai model yang kedua. Di sini kan ada urutannya. Aku pakai yang bawah aja. Ini lebih jelas sih. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kayak gitu. Nanti kalau ada 4 variabel, jadi lebih banyak lagi. Ini nanti mirrornya itu lebih, yang tabel di bawahnya itu nanti ya harus sebaliknya juga. Tapi saran aja sih, besok kalau ada soal kayak gini juga, keymapnya teman-teman cari di internet aja, soalnya udah ada gitu loh. Jadi nggak usah buat lagi. Semisal ada 4 variabel atau 5 variabel gitu. Nah, oke, kita langsung masuk ke cara pengerjaannya aja ya. Nah, di sini kan M apa ya, mintermnya ada 1, 2, 3, 4, 6 sama 7. Nah, ini biar enak itu yang di situ tuh aku kasih warna nih. Ada angka 1 tadi, 2, 3, 4, 6 sama 7. Nah, ini aku kasih warna biar dibilang enak lah buat nanti ngitungnya. Nah, terus kalau udah, ini kita perlu nentu ini. Kan tadi kita diminta buat sederhanakan ya, disederhanakan fungsi booleannya ya. Nah, kalau disederhanakan kayak gini kan kita memprosesnya kayak gini, kita harus pakai apa ya? Kita bandingin dua kolom atau kolom apa ya? Kita bandinginnya harus genap gitu teman-teman. Jadi kita nggak bisa bandingin 3 kolom sekaligus. Kita bisanya 2, 4, terus 6 kayak gitu. Jadi harus genap sih. Kalau nggak genap nanti nggak nggak bisa muncul hasilnya kayak gitu. Nah ini langkah yang pertama nih. Aku sederhanain. Aku ambil yang kolom 6 sama 4. Bentar. Aku buka Excel dulu aja. Bentar ya. Oke, ini yang aku share kelihatan nggak ya teman-teman? Atau aku buah dulu ya. Aku buka Excel ini kelihatan nggak ya? Putih. Bentar. Oke. Bentar aku copy. Bentar. Oke, ini udah kelihatan ya teman-teman. Udah kelihatan belum?
Udah Kak. Udah Kak, udah. Oke, nah di sini ini tadi kan apa ya tadi variabelnya apa ya? Bentar. Oh, XYZ. Ini XY. Oke. Nah, di sini tadi kan yang cara pertama itu aku mau sederhanain yang kolom 4 sama 6 dulu atau 6 sama 4. Nah, itu kita caranya itu ini kita tulis ya. Berarti kan nilainya itu 6, ini 1, 1, 0. Terus kolom 4-nya 1, 0, 0. Nah, di sini nyederhanainnya lebih mudah sih. Jadi kalau kolom yang sama kayak gini, ini kita tinggal tulis lagi. Kita tulis 1. Terus karena yang selanjutnya ini kan ini apa ya nilainya beda. Kalau beda kayak gini kita nggak usah tulis. Terus yang terakhir kan ini nilainya sama. Kita tulis lagi 0. Nah, kalau kayak gini kalau mau apa ya dilihatin bentuknya variabelnya apa? Nah, ini sama kayak tadi nih. Ini tadi kan X, ini Y, ini Z. Ini tadi kan XY itu nilainya satu-satu ya. Nah, ini aku pindah di sini satu satu. Terus Z-nya kan di kolom 6 ini nilainya 0. Nah, ini aku kasih 0. Terus yang kayak ini yang kolom 4 ini kan XY-nya nilainya 1 0. Ini 1 0. Terus Z-nya nilainya masih sama yaitu 0. Ini kita kasih aku taruh sini 0. Nah, ini kayak gini jawabannya itu berarti hasilnya X, X, terus Z. Nah, karena di sini Z-nya itu apa ya nilainya false, itu kita tambahin pakai aksen ya atau not-nya. Jadi pakai petik gitu. Nah, ini semisal ini X-nya 0 juga, itu harus kita ubah juga nih. Semisal 0 ya ini nanti jadinya X aksen kayak gini. Karena ini 1, enggak. Kayak gitu. Terus yang kedua itu, kita lanjut di sini. Yang kedua ini yang bawah nih. Ini kolom nomor 1 sama nomor 3. Ini sama kayak tadi sih. Kita balik aja. Tadi kan selanjutnya kita ngerjain 1 sama 3 ya. Kasih warna kuning. Nah, yang satu ini kita tulis dulu nih. Ini aja. Yang X ya kan 0, 0, terus 1 ya. Terus kolom ketiga itu 0, 1, 1. Nah, ini sama juga nih. Ini kita cari nilainya yang sama ya, punya nilai yang sama itu kita tulis lagi. Jadi kan di sini hasilnya 0 sama 1. Karena yang Y-nya ini nilainya beda, makanya kita nggak tulis lagi. Nah, ini kayak yang aku jelasin tadi ya. Ini kan yang kolom pertama ini tadi kan punyanya X nih. Punyanya X. Karena ini 0, berarti kita nulisnya X petik 1. Terus yang kolom ketiga ini kan tadi punyanya Z ya. Nah, ini karena nilainya 1, ya kita tinggal tulis Z aja. Jadi hasilnya yang ini tuh X aksen Z. Kayak gitu. Kalau yang ini tadi kan X
Z aksen ya. Nah, kalau udah, ternyata ini tadi kan masih ada 2 kolom yang belum kita kerjain nih. Yang kolom 2 sama kolom 7 ya. Jadi di sini tuh, ntar aku copyin. Di sini tuh kita nyederhanainnya yang aku bilang tadi. Kita harus genap ya. Terus bentuknya itu harus kayak gini. Kayak 1, 3, terus 6, 6, 4. Kita nggak bisa nih kalau bentuknya ngilang 2. Ntar aku kasih warna. Nah, 27 kita langsung sederhanain kayak gini nggak bisa nih. Soalnya bisanya nih, kecuali kalau, nah bentuknya kotak kayak gini bisa teman-teman. Atau semisal 4 sama, nah 4 sama 0 kayak gini kan bisa juga nih. Jadi ini nanti apa ya, pembatasnya di sini kayak ini nembus sampai ke nolnya gitu, yang tabel 4 nembus sampai ke nolnya. Jadi bentuknya itu kita nggak bisa ngilang. Kalau 0 ngilang ke 5 kayak gini juga nggak bisa. Tapi kalau 5 nembus sampai ke 1 gitu bisa. Atau semisal nanti, itu nanti yang B juga ada sih. Nanti aku perlihatin juga. Nah, kan tadi yang tabel 2 sama 7 belum ya. Nah, berarti kita harus kerja ini. Tabel 2 sama 7. Walaupun tadi tabel 6 sama tabel 3 udah kita pakai, tapi itu kalau buat penyederhanaan kayak gini masih bisa kita pakai lagi. Langsung aja ya. Yang pertama nih di tabel kedua, biar lebih enak ini X, Y, Z. Nah, tabel kedua itu kan nilainya 01 terus 0. Terus tabel ke-6 atau mau tabel ketiga dulu juga boleh. Tabel ketiga 0, 1, 1. Tabel ke-6 1, 1, 0. Tabel ke-7 itu 1, 1, 1. Nah, kalau kayak gini, ini sama juga kayak sebelumnya nih. Kita cari yang nilainya sama. Nah, di sini kan udah kelihatan nih. Yang nilainya sama cuma ada di variabel Y, yaitu nilainya 1 semua. Ya udah, ini hasilnya 1. Nah, 1 di sini kan Y. Berarti hasil dari penyederhanaan ini tuh Y, kayak gitu. Nah ini. Kayak gini teman-teman. Terus kalau udah, kita tinggal tulisin aja hasilnya. Kan hasilnya yang apa ya, tahap pertama tadi atau progres pertama itu X, Z aksen. Terus yang kedua itu X, X aksen Z. Yang terakhir Y, kayak gitu. Nah itu kita tinggal tulis lagi aja ini hasilnya. Kayak gitu. Terus selanjutnya yang terakhir nih. Nah, di sini 4 variabel nih. 4 variabel. Kalau pengen cepat yang itu tadi, teman-teman bisa cari di internet aja. Nah, banyak kok di internet. Nah, itu tapi kadang ada 2 model ini, model yang pertama, terus mana satunya tadi?
Ini model yang kedua, kayak gitu. Aku buka yang sini aja. Nah, ini kayak yang pertama tadi teman-teman, caranya sama. Enaknya nih yang kayak apa ya, ini kan soalnya ini udah jelas nih. Nah, ini kita tandai aja nih, kosong. Nah, ini aku kasih warna, 3 aku kasih warna. Jadi yang mau kita kerjain kita kasih warna dulu. Nah, kalau udah baru kita tentu ini yang mau kita proses itu yang mana aja. Kayak gitu. Nah, di sini yang aku mau prosesnya itu ada berapa ini? 3 ya. Yang pertama itu 0 sama 4. Sini. Terus 3 sama 11. 3. Terus ini yang nah, ini teman-teman. Di sini ada 3 proses ya, 3 kali pengerjaan. Ini cara ngerjainnya sama kayak tadi. Jadi nanti kita tinggal tulis saja ini nilainya. Terus nanti yang nilainya sama, kita tinggal itu jawabannya gitu. Nah, ini biar agak cepat juga ya. Nanti teman-teman bisa dicoba juga. Ini nih, yang proses yang pertama ini hasilnya A aksen, C aksen, D aksen. Jadi berarti di sini apa ya, hasilnya itu, terus yang proses kedua itu B aksen sama C, D. Nah, proses yang terakhir nilainya B sama D aksen. Perbedaannya dari yang tadi itu ya cuma ininya aja teman-teman. Jumlah tabelnya sama urutannya yang aku jelasin tadi. Kalau variabelnya makin banyak tuh nanti emang makin bingung juga. Tadi kan sebelumnya nilai angka 2 itu ada di angka 4 ini nih. Nah, kalau di sini kita balik lagi. Jadi di sini ini cerminnya agak banyak juga, tanda plus kayak gini. Nah, kalau udah dari kita ngerjain beberapa proses tadi, kita tinggal tulis hasilnya. Nah, ini hasilnya. Nah, mungkin apa ya, buat pembahasan soal dari aku udah cukup sekian. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau tanya nih atau masih bingung, penasaran, mungkin teman-teman bisa boleh nih kalau mau tanya-tanya. Kita sekarang langsung masuk aja ya ke sesi tanya jawab. Mungkin silahkan teman-teman kalau tadi ada yang kurang jelas atau gimana. Atau tadi ini teman-teman ada yang joinnya telat nih, terus pengen dijelasin lagi, silahkan. Itu dia dari Mas David. Saya izin masuk ya, Mas. Oke, berhubung materinya tadi sudah dijelaskan oleh Mas David Cineri, nah mungkin ada nih dari teman-teman yang mau bertanya nih, bisa nih.
Silahkan untuk raise hand terlebih dahulu, nanti disebutkan nama dan kelasnya ya. Jangan lupa. Ada yang ingin bertanya nggak mengenai ini nih materi yang disampaikan atau seputar tentang logika informatika juga bisa nih teman-teman. Oke, ada yang ditanya nih, mumpung kita masih ini nih masih belajar kan, mana tahu ada nih teman-teman yang mau bingung tentang materinya apa. Nah, itu kan bisa langsung ditanyain. Nah, ayo, mungkin ini pada pada ini ya, pada nulis apa ya pertanyaannya. Bisa aja. Oke, Atau tadi ini tadi pas gimana Mas? apa ya? Ini tadi mungkin pas selama penjelasan teman-teman tiba-tiba koneksinya terputus, ya kalau kurang jelas bisa ditanyain lagi nggak apa-apa. Gitu. Nah, iya benar sekali. Mungkin ada nih teman-teman yang tadi ada kurang jelas juga tentang eh, ada yang ketinggalan nih, terus materinya tadi. Nah, teman-teman bisa loh ditanyain lagi, nggak apa-apa. Ayo ditanyain aja, nggak apa-apa, jangan malu-malu. Ayo nih, dari siapa ini? Siapa yang bertanya? Ada dari teman-teman kita, mungkin dari Mas Aditya Yoga, Mbak Anggita, ada Mbak Nisa, Mbak Dika, siapa itu? Mas Dani ya, ya Mas Hafid, Mas Ibang Maryadi, terus ada dari Mbak Dika, Mas Ilhan, Mas Agus, Mas Fahim, Mas Iqbal. Ayo ditanya lagi yuk, ditanya nanti eh mungkin ada nih kesusahan atau teman-teman ada nih dapat soal gitu kan, soal yang pernah dibahas nih kisi-kisinya dari dosen. Nah itu tuh bisa aja nanti ditanyain, tanya aja nggak apa-apa. Nah, mungkin dari pemirsa atau kita dari Maldi ada Mas Kalis, ayo ditanya. Ini teman-teman apa ya ujiannya buat logika kapan nih? Logika informatika. Aku nggak tahu loh malah. Kalau untuk IF 6 belum ada infonya Kak. Oh, belum ada infonya. Oke. Yang kelas lain mungkin ada infonya belum? Ini aja sih teman-teman. Kayaknya teman-teman kayak gini apa ya? Kan sekarang emang teknis ujiannya agak beda ya, kayak tahun-tahun sebelumnya juga. Kan sekarang emang hak dosen nih buat mau ujiannya kapan. Nah, apa ya biar enak sih, biar teman-teman nggak dadakan juga kayak gitu di follow up aja dosennya. Kalau nggak, teman-teman nentuin aja ini satu kelas itu setuju hari apa. Kan teman-teman punya jadwal ujian lainnya. Nah, itu diajuin ke dosennya. Biasanya dosennya mau kok kayak gitu. Nah itu dia tadi saran Gitu. dari Nah, 20 Januari. Waduh, masih lama ya. ya Pak. Nah mumpung masih mempersiapkan ini masih bisa loh ditanyain lagi. Ya mumpung ada Mas David nih, nanti kan bertanya aja nggak apa-apa. Atau mungkin apa ya? Dari Gimana dosennya Mas? udah jelas loh. Enggak, mungkin teman-teman udah jelas mungkin dari apa ya? Ya emang itu tadi sih. Yang susah itu emang pas manipulasinya aja. Logika. Hmm.
Ya, iya, benar sekali. Ini soalnya kalau untuk teman-teman ya, kalau di logika informatika ini nanti soalnya kemungkinan eh, hampir sama ya kan ya Mas dari tahun-tahun sebelumnya. Itu nanti teman-teman bisa loh dilihat dari jangan lupa di bank soal .amif.amikom.org. Nah, itu teman-teman bisa pelajari lagi nih. Nah, mumpung mumpung mungkin ada yang dipertanyain nih, itu kan ada soalnya kan nggak hanya dari tahun satunya. Nah, itu Atau mungkin dari teman-teman ini mau ngasih soal nih, terus mau kita kerjain bareng-bareng juga nggak apa-apa. iya, benar sekali. Nah, itu kan ada dari tahun-tahun sebelumnya tuh, ada 2 tahun lalu. Nah, itu teman-teman juga bisa loh tanyain soalnya lagi, nggak apa-apa. Mungkin ada yang kurang jelas seputar materinya, atau tadi ada nomor berapa. Nah, itu tuh ditanyain aja, nggak apa-apa sekarang. Ayo, siapa yang mau nanya? Dipersilahkan. Mungkin teman-teman ada pada paham ya materinya. Ya, bisa aja ya ada pada paham. Mungkin Udah. ada, ya benar sekali. Tadi mungkin dari Mas David sendiri udah jelasinnya udah bagus ya. Jadi teman-teman ini lagi nggak ada pertanyaan nih. Atau masih ada yang malu-malu nih atau gimana nih? Nggak apa-apa kok di ini aja nanti ditanyain aja. Sekarang nggak apa-apa. Atau kalau nggak mau open mic juga bisa loh ditulis di komentarnya, kolom komentarnya. Gimana nih teman-teman? Ada yang masih apa ya, dibingungin nggak? Ya mungkin Ya, mungkin ada. Oh ya teman-teman nanti jangan itu ya, jangan khawatir. Soalnya nanti ini rekamannya itu nanti akan diupload di sosial IMF. Nanti jangan lupa. Oh ya, ini mungkin itu bisa aja loh dibahas-bahas. Jadi nanti kalau misalkan UAS nanti tuh jangan eh, perhatikan dalam menjawab soalnya tuh biasanya tuh soalnya nanti agak beribet gitu. Jadinya teman-teman pelan-pelan aja menjawabnya pelan-pelan tapi pasti. tadi kayaknya ada yang raise hand, Kak. Mungkin tadi yang raise hand siapa ya? Mungkin ada yang mau ditanyakan. Mungkin tadi udah jelas, teman-teman juga pada ada nyatakan tentang jawaban materinya. Nah, itu juga bisa. Oke, mungkin oh ya Kak, tadi itu siapa tadi? Ada teman-teman mungkin ada yang ini yang temannya tadi keluar
ingin Itu ada yang sampai. tanya tuh Kak. Oh ya, Kak, itu ada dari Divka Syahbaratnasari. Kak, boleh minta penjelasan soal nah, itu gimana? Silakan dijawab. Oke. Oke, di sini kan ini udah kelihatan ya. Nah, di sini kan soal terakhir itu kita diminta buat menyederhanakan kunci boolean, tapi kita sederhanainnya pakai keymap. Jadi nggak pakai manipulasi sebelumnya kan. Kalau manipulasi sebelumnya kan kita pakai ini, pakai dasar-dasar aljabar ya yang udah aku perlihatin tadi. Nah, kalau di sini yang nomor 4 ini kita sederhanainnya pakai keymap. Keymap itu benar. Oke, aku lanjutin ya. Jadi keymap itu yang tadi keymap itu bentuknya kayak di internet banyak sih. Ada dua model gitu loh yang aku jelasin tadi. Kita yang pertama kalau mau buat keymapnya, kita harus tentuin dulu kita mau pakai model yang pertama atau model yang kedua. Soalnya nanti apa ya, di gambaran keymapnya itu bisa beda gitu loh. Walaupun nanti hasilnya atau jawabannya sama, tapi kadang nanti dari kita sendiri bingung juga. Soalnya kalau teman-teman cari apa ya pembahasan soal di internet itu ada yang pakai model yang pertama, ada yang pakai model yang kedua. Nah, tadi itu nah di sini ini yang 4 variabel ya, yang 3 variabel kan tadi udah aku udah aku tampilin. Nah, di sini teman-teman tentuin dulu teman-teman mau pakai model yang pertama atau yang kedua. Jadi tahap pertama itu kalau mau ngerjain penyederhanaan fungsi boolean pakai keymap, kita harus buat keymapnya dulu. Nah, karena keymap punya dua model, kita harus tentuin mau pakai model yang pertama atau model yang kedua. Nah, kalau udah nih, anggap aja kita udah buat tabel keymapnya ya. Selanjutnya, ini yang B kan yang 4 variabel ya. Ini kan A, B, C, D, terus di sini ada minterm yang 0, 3, 4, ini sampai 14. Nah, yang tahap kedua itu kita kita kasih warna dulu deh, kita tandai. Sebenarnya nandainya bebas sih. Ada beberapa cara itu nandainya pakai angka 1 gitu loh. Jadi yang tabel nomor 0 ini kasih angka 1, tabel nomor 4 ini yang kasih angka 1 dan lain sebagainya. Ya tujuannya buat biar yang mau kita sederhanain itu terlihat dengan mata gitu loh, biar nyarinya mudah. Nah, kalau sudah, bentar ini aku sharingnya pakai data. Nah, kalau udah kita tentuin dulu nih yang mau kita proses atau kita sederhanakan itu yang mana aja. Nah, yang udah aku jelasin tadi ya, yang bisa kita sederhanain itu harus
genap ya, jadi tabelnya harus genap. Genap ini artinya 2, 4, 6 ya kayak gitu. Jadi kalau kayak ini kan tabel 0, 4 sama 12 ini kan jumlahnya 3 kolom nih. Nah 3 kolom itu kan ganjil, jadi kita nggak bisa. Jadi yang pertama nih aku proses yang 0 sama 4. Nah 0 sama 4 ini ya. Terus yang selanjutnya ini 3 sama 1, 3 sama 11, maaf. Nah walaupun ini apa ya, kalau dilihat kan terpisah, tapi sebenarnya di sampingnya 11 ini langsung menuju ke kolom 3 gitu. Jadi ya ini cuma nggak kelihatan aja. Sebenarnya ini kayak gini sih. Nah, kayak gini. Nah ini selanjutnya kayak cuma putar kayak gitu. Berarti kan yang kita pilih kolom 3 sama 11 ya. Terus kan tadi sebenarnya ini bisa aja nih kita mau mau proses yang kolom 6 sama 14, tapi karena di sini kita ada yang lebih efektif lagi, ini kan harusnya kayak gini. Nah di sini kan 6, 4, nah di sini kan kolom 6. Nah daripada nanti kita prosesnya satu-satu ini, terus yang 4 sama 12 kita proses lagi, di sini aku langsung buat yang 4 tabel ini, 4 kolom ini langsung aku proses. Nah ini kan udah kita udah nentuin ini. Nah tahap ketiga kan udah selesai, baru selanjutnya cara pengerjaannya. Nah cara pengerjaannya ini lebih gampang daripada yang manipulasi tadi sih. Kita tinggal masukin nilainya aja. Oke, ini kita proses yang ini dulu ya. Nah di sini kan yang tabel 0 itu kan nilainya AB-nya nilainya 0, 0, A-nya 0, B-nya 0, terus CD-nya itu juga 0 sama 0, 0. Terus yang tabel 4, kolom 4, AB-nya nilainya A-nya 0, B-nya 1, ini CD-nya, D-nya 0, B-nya 0. Nah, kayak gini kita tinggal ini yang variabel atau nilainya sama kita tulis lagi. Di sini kan A-nya nilainya sama, B-nya karena beda kita nggak tulis, terus C-nya sama, D-nya sama. Nah terus kan nanti kita jawabnya bentuknya harus dalam variabel tuh. Nah ini kita tinggal tulis saja variabel yang dari sini kan A, kita tulis A, karena nilainya false atau 0 kita kasih tanda petik 1. Terus yang selanjutnya ini kan B, karena nilainya false juga kita kasih tanda petik yang D sama juga tuh. Terus yang nanti yang kolom 3 sama 11 sama juga kayak gini. Kita langsung ke ini aja ya, yang 4 kolom sekaligus. Nah ini yang kolom 4 tadi kan sama kayak ini. Terus kolom berapa ini? 12 itu 11 sama 01.
Terus 6, tabel 6 itu 01 sama 10. Terus ini tabel terakhir, tabel 14. Tabel 14 itu 11 sama 10. Itu 10. Ini kalau 4 kayak gini sama sih kayak yang kita proses 2 tadi. Ini yang sama kita tinggal tulis lagi aja. Ini yang sama di sini sama sini. Kan ini yang baris ini tadi ini ya B, kita tulis B karena dia nilainya true atau 1, kita nggak usah kasih aksen, jadi cuma B biasa. Terus di B-nya pakai aksen kayak gitu. Nah ini kan kita udah dapet nih variabel-variabelnya. Selanjutnya kita tinggal ini, kita tulis aja nih. Nah ini yang proses tadi kan, kita tulis bentuk booleannya. Di sini hasilnya F sama dengan ini aksen, C aksen plus ini yang nggak kita bahas tadi ya, karena caranya sama kayak yang proses pertama kayak gitu. Nah nanti ketemunya hasilnya ini kayak gitu. Mungkin Kak mau nanya, berarti ya, itu cara pengerjaannya bebas atau ada ketentuannya? Seumpama mau ngerjain yang lanjutin dulu Pak. Halo. Ini sih kayaknya tadi maksudnya itu nah, ini ya, maksudnya mungkin ketentuan yang model kayak gini ya, kayaknya sih maksudnya. Nah mungkin maksudnya itu pengelompokan atau tadi masnya yang tanya. Oke, kalau enggak ini aku jelasin. Nah kayak yang aku jelasin tadi, pengelompokannya itu harus genap ya, kolomnya kalau dijumlahin genap kayak ini yang garis ungu nih, pengelompokan keempat. Nah ini garis ungu ini kan tembus ini nih, sampai sini. Nah ini dia bisa diproses karena dia cuma proses 2 tabel aja. Terus bentuknya ada juga yang kayak 4 kolom kayak yang udah aku contohin tadi. Terus ada juga 4 kolomnya itu sejajar panjang kayak gini. Nah kayak gitu. Jadi kalau ini kan yang garis hijau ini sebenarnya bisa ditembusin sampai sini. Tapi karena nanti kalau kita tembusin kan jadinya ganjil nih. Nah kalau ganjil nggak bisa kita proses, itu nggak bisa. Mungkin tadi mau tanya yang di pengelompokan gitu ya, atau gimana tadi dari mas siapa ya? Mungkin itu ya dari Mas Hafid. Gimana ini dari Mbak Divka udah jelas? Dari siapa tadi? Dari Masnya udah, yang bertanya tadi udah jelas nggak ini sebelumnya untuk jawaban dari pertanyaannya? Oke, mungkin sudah jelas ya. Oke.
Ini ada yang teman-teman ada yang mau dipertanyain lagi nggak soal hari ini? Oke, mungkin teman-teman jika tidak ada yang bertanya lagi, atau mungkin dari di kolom komentar chat juga bisa. Nah, oke, mungkin dari Mas David, silakan ditutup, Mas. Oke, ini berarti udah nggak ada yang tanya ya, Mbak? Oke, Ya, mungkin benar. karena waktunya Udah pada. Iya, benar sekali. ya mungkin teman-teman itu sekian dari penjelasan dari saya, David ya. Terus mungkin nanti karena ini di-record juga dan nanti selanjutnya bakal di-upload di YouTube ya, teman-teman bisa lihat lagi di YouTube. Sama yang di tahun sebelumnya di YouTube juga ada kok teman-teman. Kalau kayak nggak puas sama penjelasanku bisa dengerin penjelasan kakak sebelumnya lah begitu. Nah, sekian aja dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Mas Daniel telah menyampaikan materi logika informatika kepada teman-teman semua angkatan 20 dan telah berbagi ilmu kepada kita yang sekiranya dapat membantu ujian akhir semester mata kuliah logika informatika. Amin. Terima kasih ya, Mas. Oke. Oh ya, deh teman-teman, jangan bubar dulu ya, karena ada info penting nih di penghujung acara. Nah, yang pertama, setelah acara ini selesai, diharapkan untuk para peserta mengisi form feedback yang linknya sudah di-share oleh panitia. Nah, minta diisi ya teman-teman. Diisi nanti di kolom komentar chatnya itu nanti ada dari panitia yang meng-share link feedbacknya agar belajar bareng HMIF lebih baik ke depannya. Tolong diisi ya kritik dan sarannya. Dan untuk yang kedua, akan ada nih belajar bareng HMIF di hari selanjutnya. Jadi teman-teman jangan lupa terus ikuti belajar bareng HMIF ini. Ya. Dan yang terakhir, jika teman-teman ingin menonton kembali acara bimbingan belajar HMIF, nah tenang, karena nanti recordannya itu akan di-upload pada sosmed HMIF. Tahu kan sosmednya apa? Nah, di IG HMIF ya, @HMIF_Amikom. Nah, jangan lupa ya pantengin sosmednya HMIF. Oke. Nah, oh ya teman-teman nih, sebelum kita penutup nih, gimana kalau misalkan kita open cam dulu? Misalnya kita mau foto bareng nih, kan sayang nih, kita mau lihat dulu dong mukanya yang cantik-cantik. Kira ada masnya yang cakep-cakep ya kan? Dong di open cam dulu, soalnya kita mau foto bareng juga. Oke, dari mbak-mbaknya, dari mas-masnya. Itu dari siapa tuh? Dari Mas Rizal Fatoni. Wah, itu dari siapa? Dari Mas Iqbal awal. Mas Iqbal itu juga ada. Nah, dari Mas David. Ayo dong teman-teman. Yang lainnya juga pada open cam yuk. Kita mau foto dulu. Habis itu nanti penutupan. Itu dari ada Mas Seno Aji. Nah, mungkin dari mbak-mbaknya nih, yuk di open cam juga nih, kita mau lihat. Mulai gimana sih ini yang siapa yang belajar malam hari ini? Nah, itu ada dari teman kita, Mas Ibang, Mariadi. Mungkin dari teman-temannya, oke. Mungkin dari panitia bisa langsung aja ya mengambil gambarnya. Yuk, yang belum open kamera, di open aja nggak apa-apa. Oke, di itu ya. 1, 2, 3.
Oke, mungkin sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, nah terima kasih untuk teman-teman semua. Oke, berhubung kita udah masuk ke penghujung acara, saya selaku moderator, mohon maaf jika ada salah kata dan perkataan yang kurang berkenan. Nah, terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mengikuti belajar bareng HMIF pada malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada materi, yaitu Mas David Suner yang telah menyampaikan materi mata kuliah Logika Informatika. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.